Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah di pertemuan ke-9 ini kita akan menyelesaikan surat Ali Imran dan semoga teman-teman semuanya bisa mengikuti perkuliahan dengan sebaik-baiknya. Oke, kita mulai dari surat Ali Imran ayat 161. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Wa ma kana linabiyyin ay yaqul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatikannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak akan didolimi. Hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam mu'jamnya. Hadatsana Abdan bin Ahmad, hadatsana Abdurrahman bin Khalid Ar-Raqi, hadatsana Muawiyah bin Hisham, hadatsana Sufyan an Hubaib an Abi Thabit an Ibni Abbas qala ba'atha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam jaishan faradat ra'yatahu thumma ba'atha faradat bi ghulul ra's ghazal min dhahab fanazalat wa ma kana linabiyyin an yaqul. Pada waktu itu ya, menurut Ibnu Abbas hadis ini bahwasanya Nabi mengirim pasukan Jaishan Farodat royatahu, kemudian pulang lagi. Thumma ba'asa, kemudian mengirim lagi Farodat bigulur ras, kemudian kembali lagi dengan membawa gulul. Gulul itu adalah ghanimah yang belum dibagi-bagikan. Yaitu apa? Ro's Ghazal, yaitu sebuah patung kepala rusa yang terbuat bin dahab dari emas. Karena zalat maka ayat Al-Quran turun, yaitu wa maka nalinabiyyin an yagul dan seterusnya. Kemudian dalam eh, Mu'jam karya Al-Haythami was-Suyuti fi Lubabin Nuqul fi Asbabin Nuzul mengatakan bahwasannya seluruh rijaluhu thiqat, semuanya bisa dipercaya, yaitu adil dan dobit. Dan ini adalah takhrij hadisnya. Kemudian asbabun nuzul yang lain, akan tetapi Syekh Mukbil mengomentari lam yasihhu aidan, eh, tidak sahih dalam hal ini adalah riwayat Imam Tabrani. Hadatsana Muhammad bin Ahmad bin Yazid An-Nursi Al-Baghdadi, hadatsana Abu Umar Hafiz bin Umar Al-Muqri Ad-Duri, hadatsana Abu Muhammad Al-Yazidi, hadatsani Abu Amru bin Ala an Mujahid an Ibnu Abbas annahu kana yaqra wa ma kana linabiyyin an yaqul. Pada waktu itu Ibnu Abbas sedang membaca ayat ini. Wa kaifa la yakun, kemudian beliau berkomentar, bagaimana mungkin la yakunu, wa kaifa la yakun, bagaimana tidak mungkin la yakunu lahu an yaqul, nabi itu menipu, walahu an yuqtal, bahkan padahal beliau diperangi, wa yaqtulunal anbiya, ya, oleh siapa? Orang-orang yang memerangi nabi-nabi itu. Walakinnal munafiqin ittahamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru orang-orang munafiklah yang ittahimu, menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah turunkan wa makana linabiyyin an yaqul dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Syekh Mukbil mengomentari hadis ini, rijaluhu thiqat, seluruh perawinya itu thiqah, illa Syekh Tabrani, kecuali gurunya Imam Tabrani. Falam ajid lahu tarjamah, saya tidak mendapati terjemah atau
biografinya illa fi tarikh Baghdad, kecuali di kitabnya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, yaitu Tarikh Al-Baghdad, dan seterusnya dan seterusnya. Tsumma la yadhkur Al-Khatib, kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi tidak menyebutkan jarhan wala ta'dilan. Baik jarah maupun ta'dil. Oke. Kemudian yang berikutnya, di riwayat yang lain, qala akhraja Abu Dawud wa Tirmidzi nahwihi walakinnahu min tariq Khasif bin Abdurrahman, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya meskipun beberapa riwayat ini tidak kuat gitu ya, akan tetapi banyaknya turuknya hadis ini membuat eh, riwayat tersebut menjadi sahih gitu ya. Summa wajadtu lahu tariqan salihan. Saya dapati, kata Syekh Mukbil, jalur lain yang itu lebih baik untuk jadikan hujjah, yaitu riwayat Imam Al-Bazzar rahimahullah kama fi Kashful Astar, sebagaimana di kitab Kashful Astar. Nah, ini hadisnya sama dan seterusnya dan seterusnya. Oke, itu untuk asbabun nuzul ayat 161. Kita lanjutkan di ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mithlaiha qultum anna hada qul huwa min indi anfusikum." Oke, artinya adalah mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah? Maksudnya yaitu musibah kekalahan perang Uhud. Setelah sebelumnya kaum muslimin di tahun sebelumnya menang di perang Badar. Padahal kamu telah menimpakan musibah dua kali lipat terhadap musuhmu. Qad asabatum mithlaiha. Kemudian kamu berkomentar, qultum an hada. Dari mana asal muasal kekalahan ini? Maka Allah menjawab, qul huwa min indi anfusikum. Ya, tidak lain dan tidak bukan disebabkan kesalahan kalian sendiri. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ada sebuah riwayat ya, Imam Ahmad dalam Musnadnya juz yang pertama Safhah Salasin, Hadatsana Abu Nuh Kirat anba'ana Ikrimah bin Ammar, Hadatsana Simak Al-Hanafi Abu Zumail, Hadatsani Ibn Abbas, Hadatsani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala lamma kana yawmu Badrin qala nadharu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi wa hum 300 wa nisf wa nadhara ila al-musyrikin fa idahum alf wa ziyadah. Ya, kata Umar, waktu perang Badar, ya, nadharan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu lagi memandang kepada para sahabatnya yang berjumlah salasumiyah, sekitar 300 orang. Kemudian nadhara ilal musyrikin, memandang pasukan musyrikin, faidahum alf wa ziyadah, ternyata jumlahnya ribuan, ya, 3.000 di eh 1.000 ya waktu itu. Fastaqbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiblah. Kiblah. Kemudian akhirnya Nabi menghadapkan dirinya ke kiblat, thumma mudda yadaihi, mengangkat kedua tangannya berdoa gitu ya. Kemudian beliau sedang memakai ridauhu wa izaru, memakai selendang dan sarungnya. Kemudian berdoa, ya Allah, aina ma wa'adtani, di mana engkau untuk membantuku. Allahumma anjizli ma wa'adtani, menangkan aku ya Rabb sesuai janjimu. Allahumma innaka in tuhlak hadhil isabah lam min ahlil Islam fala ta'bud fil ardi abadan. Bahkan Nabi doanya itu sedikit mengancam. Seandainya engkau tidak memenangkan pada pertemuan peperangan kali ini, yaitu orang-orang Islam, fala ta'bud, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Jadi setengah mengancam ya. Kalau kita orang biasa ya jangan ya. Dan seterusnya hingga akhirnya Allah menangkan ya kaum muslimin atas musyrikin. Hatta saqata ridauhu fa'atahu Abu Bakar. Dan pada waktu berdoa itu sampai ridanya Nabi itu jatuh. Kemudian Abu Bakar datang, fa'akhadha ridaahu, kemudian diambil ridanya tadi, kemudian ditaruh, eh, dikembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar berkata, "Ya Nabi Allah, kafaka munasyattaka rabbaka fa innahu sayunjiz laka ma wa'adaka wa." Ya, wahai Nabi Allah, cukup, sudahlah, engkau insya Allah didengarkan doamu dan engkau akan menang pada hari ini atas musuh-musuhmu sesuai janji Allah. Maka Allah
turunkan ayat idzastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika engkau istighosah kepadaku, memohon pertolongan kepadaku, fastajaba lakum. Lalu aku kabulkan untukmu. Dengan apa? Andi mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Diturunkan 1.000 malaikat sebagai bantuan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya panjangnya sampai ending kisah perang Uhud. Kemudian di tahun berikutnya, summa ahallallahu lahum al-ghanaim, ya, apa namanya, ini di peristiwa perang Uhud Allah berikan ghanimah falamma kana yauma Uhud minal am muqbil bimithli uqibu bima sunau yauma badrin min akhdahum al-fida. Ternyata dibalas oleh orang-orang musyrikin itu, terbunuh sabaun, kemudian yang menjadi tawanan juga sabaun, 70 orang. Faqutila minhum sabaun wa farra ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat Nabi itu meninggalkan kanjeng Nabi karena apa? Menyelamatkan diri mereka sendiri-sendiri. Wa kasurat rubaiyatihi, kemudian giginya Nabi itu bahkan sampai, ya, kasurat, pecah gitu. Wa husyimat al-baydah ala ra'sihi, kemudian terluka ya pada bagian kepalanya, wasaladam ala wajhihi, bahkan mengalir darah di wajahnya. Kemudian Allah turunkan awalam ma aswabatkum musibatum qad asabatum mislaiha, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, hadisnya panjang ya, dan ini juga diriwayatkan dalam Asbabun Nuzul milik Imam As-Suyuti. Lubabun Nukul fi Asbabun Nuzul di sini ya, ayat 165. Oke, cuman Imam Suyuti lebih pendek ya dengan memotong ayatnya, memotong hadisnya sampai peristiwa perang Uhud. Baik. Kemudian Allah berfirman lagi di 171 170 169 sampai 171. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Qala al-Imam Ahmad kita artikan dulu, afwan, lupa. Janganlah engkau mengira, kalian mengira orang-orang yang kutilu fi sabilillah itu amwata, orang-orang yang meninggal, yang syahid di medan perang Uhud, 70 orang itu meninggal. Biasa, mati biasa. Bal ahya, bahkan mereka hidup. Inda rabbihim yurzakun, di sisi Tuhan mereka itu mendapatkan rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka justru gembira dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Ya, bahkan mereka bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang, yang belum nyusul mereka. Lam yahlaqu bihim, belum nyusul mereka, ya. Alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Kemudian memotivasi, wah, jangan kalian sedih, jangan kalian takut, gitu ya. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah, yaitu surga dan kenikmatan-kenikmatannya. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, dan Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang beriman. Imam Ahmad meriwayatkan hadatsana Ya'qub hadatsana Abi an Ibnu Ishaq hadatsana Ismail bin Umayyah bin Amru bin Sa'id an Abi Az-Zubair Al-Makki an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma usibu ikhwanakum bi Uhud ja'alallahu azza wa jalla arwahahum fi ajwaf tayr apa nih? Khudrin taruddu anharul jannah. Masya Allah ya. Ketika apa namanya, saudara-saudara kalian tertimpa musibah di perang Uhud, maksudnya adalah syahid. Allah menjadikan arwahahum fi ajwafi tayr. Arwah mereka itu di dalam perut burung yang berwarna khudrin, hijau. Tarudu anharul jannah, kemudian burung-burung tersebut singgah di sungai yang dialiri air
ta'kulu min thamariha, kemudian memakan buah-buahnya, wa tahwi ila qanadil min dhahab. Kemudian mereka menghampiri lampu-lampu emas yang berada fi dhilal fi dhillil arsh, di bawah naungan arsy Allah. Falamma wajadu tayyibu syarabahum wa ma'kalahum wa hasuna munqalibahum qalu. Pada saat mereka mendapatkan makanan dan minuman yang lezat ya dan tempat tidur yang sangat nyaman, mereka berkata, "Ya lait ikhwanana ya'lamuna bima sana'allahu lana." Seandainya teman-teman kami yang belum syahid itu tahu gitu ya terhadap apa yang Allah perbuat terhadap kami ya, li'alla yazhadu fil jihad wa la yanqulu 'anil harb. Niscaya mereka benar-benar akan berjihad dan tidak akan menghindar dari peperangan. Dan mereka akan mengejar yang namanya syahid tadi ya. Faqalallahu azza wa jal ana abalaghuhum ankum. Saya akan menyampaikan kabar kalian kepada teman-teman kalian. Fa anzalallahu azza wa jalla haulal ayat ala rasulihi wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini hadis ini dikomentari oleh Ibnu Katsir, wa hada asbat yakni alladhi fihi wasithah baina Abi Zubair wa Ibnu Abbas ya. Ini sabat ya hadisnya dan seterusnya sehingga ada komentar juga nih. Wasithah baina Abi Zubair wa Ibnu Abbas ya. Ini ada takhrijnya terkait apakah memang Abi Zubair itu meriwayatkan dari Ibnu Abbas atau tidak. Oke, singkat saja. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Oke, 172, 174 dan 187 Ustadz lewati ya. Kita langsung ke ayat terakhirnya saja. Karena ini hadisnya panjang banget. Oke, Allah berfirman di ayat kedua sebelum terakhir ya. Di ayat 199 Allah berfirman, wa inna min ahlil kitab lama yu'minu billah wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Qala al-Imam Abu Bakar Al-Bazzar dalam kitabnya rahimahullah juz wahid safhah 392 haddatsana Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Mufaddal Al-Harani haddatsana Utsman bin Abdurrahman haddatsana Abdurrahman bin Thabit bin Thauban an Humaid an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hak ini maksudnya adalah tahwil. Tahwil adalah eh, mengaitkan satu riwayat dengan riwayat yang kedua. Kemudian hak tahwil ini ikutnya ke siapa? Nah, ikutnya tergantung. Kalau haddatsana Ahmad bin Bakar Al-Bahili, apakah ada sama di sini? Kalau tidak sama berarti ikut langsung di eh, Al-Bazzar, kemudian haddatsana Ahmad bin Bakar juga. Muhammad bin Abdurrahman, tahwil yang kedua adalah Ahmad bin Bakar Al-Bahili dan seterusnya. Oke, riwayatnya adalah an Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla 'alan Najasyi. Bahwasanya Nabi itu menyolatkan Najasyi ketika dia wafat. Ya, faqila, maka ditanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, tusalli ala abd Habasyi, apakah engkau mensolati orang Habasyah gitu ya. Maksudnya adalah non-muslim bahasanya kita hari ini. Fa'anzalallahu azza wa jal, maka Allah menurunkan ayat wa inna min ahlil kitab lamay yu'minu billah wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab itu ada yang beriman kepada Allah dan kepada yang diturunkan kepadamu yaitu Al-Quran, dan yang diturunkan kepada mereka yaitu Injil. Ada juga ahlul kitab dari Yahudi, berarti Taurat, Injil, dan Al-Quran. Mereka beriman karena mereka berendah hati kepada Allah, kemudian mereka tidak memperjualkan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, tidak mengganti isi kitab mereka, tidak membuat ayat-ayat itu sebagai penghasilan mereka dan seterusnya. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya
dan Allah Maha sangat cepat perhitungannya. Artinya zaman dulu itu masih ada ahlul kitab yang murni. Ya, salah satunya adalah An-Najasyi ini. Bahkan disebutkan dalam riwayat Raja An-Najasyi ini ketika mendapatkan surat dari Rasulullah SAW, ya, ketika peristiwa Hudaybiyah, ya, itu kan ada sekitar 2 tahun. Maka 2 tahun ini dimanfaatkan oleh Nabi untuk menyebarkan Islam ke raja-raja yang ada di Mesir, yang ada di Romawi, yang ada di Persia, yang ada di Oman dan seterusnya. Kemudian 2 tahun berikutnya ternyata perjanjian Hudaybiyah dilanggar oleh orang-orang musyrikin Mekah. Singkat cerita, Raja Najasyi ini masuk Islam, kemudian wafat, kemudian Nabi sholat goib untuk Raja Najasyi ini. Gitu ya. Oke, kemudian hadis ini ada berbagai riwayat dan tentunya dengan redaksi yang sama. Nih, berikutnya adalah eh walakin lil hadis tarik ukhra ila Humaid, lagi-lagi kepada Humaid ya. Humaid ini gurunya Imam Bukhari, terkenal mudallis ya. Memang terkenal mudallis. Kemudian Imam An-Nasai, qala An-Nasai, beliau berkata fi tafsir, dalam kitab tafsirnya, Haddatsana Amru bin Mansur, Haddatsana Yazid, ya, afan ya, kalau anak ini maksudnya akhbarna. Akhbarna Yazid bin Mihran, akhbarna Abu Bakar bin Ayash an Humaid an Anas qal lamma jaa Nu'ya an-Najasyi qala Rasulullah SAW sallu alaihi. Ya, kabar kematian Najasyi maka Nabi mensolat. Qalu ya Rasulullah nusalli ala abdi Habasyi. Ya Rasul, apakah kita menyolatkan orang Habasyah ini yang Nasrani gitu maksudnya. Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut dan seterusnya ya. Dan riwayat ini panjang, ada juga riwayat Al-Hafidh Ibnu Katsir, kemudian dalam kitab milik Al-Bazzar ya. Kemudian Imam At-Tabrani juga meriwayatkan ini. Kemudian eh, Imam Al-Hakim An-Naisaburi dan seterusnya itu juga meriwayatkan. Bahkan mengomentari fi asbabin nuzul qissatun ukhra wa ya annahu nazala bin Najasyi adu min ardihim faja'al muhajirun. Nah, ini terkait hijrahnya orang-orang muslim yang pertama ke Habasyah menuju Raja Najasyi ini. Inna nuhibbu an nukhruj ilaihim hatta nuqatil ma'ak wa tara jara'tana wa nujzika bima sana'ta ma'ana. Ya, ini ya. Intinya meminta perlindungan kepada Raja Najasyi. Karena memang Raja Najasyi ini terkenal dengan keadilannya. Kemudian disampaikan di hadapan Raja Najasyi bahwasannya Nabi SAW menceritakan itu di sana ada raja yang baik, yang adil. Maka Raja Najasyi semakin cinta dengan Nabi SAW. Ya, meskipun tidak pernah bertemu Nabi dan meskipun mungkin ya tidak pernah sholat sebagaimana orang-orang Islam, tapi keimanannya itu sudah ya dianggap dia itu sebagai Muslim ya. Oke, inilah asbabun nuzul dari ayat 199 tersebut ya. Qultu fi tahqiqi, sebagai penutup, kata Imam Syekh Mukbil, saya mengomentari ini di tafsir Ibnu Katsir, al hadits lahu turuq yartaqiya bimajmu'iha ila sihah. Bahkan semua riwayat yang sudah disebutkan tadi, meskipun hadisnya ada yang mudallis ya, ada yang tidak sahih, ada yang dhaif dan seterusnya, menjadi derajatnya sahih naik. Ala annal hadits lahu aslun fi sahihain. Karena hadis ini ya, itu juga ada penguatnya di sahihain, yaitu Imam Bukhari dalam Manaqib Al-Ansar, kemudian bab Al-Janaiz, dan Imam Muslim dalam kitab Al-Janaiz. Nah, ini menarik nih. Imam Bukhari itu menempatkan dalam Manaqib Al-Ansar dan dalam bab Al-Janaiz. Bab yang sangat berbeda. Akan tetapi ya hadisnya mirip karena beliau memandang hadis ini memiliki istifadah pada Manaqib Al-Ansar ya, biografi cerita orang-orang Ansar dan juga bab Al-Janaiz, yaitu
kaifiyah sholatul janaiz atau kaifiyah sholatil gaib dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya untuk kita semuanya. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.